tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, lah kok presidennya kayak gitu? Memang presiden kita hari ini tuh punya gangguan mental. Bahwa presiden kita itu NPD, Narcissistic Prabowo Disorder. Lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu. Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Setiap hal yang kita peroleh dari pendidikan, sejak dari taman kanak-kanak sampai hari ini di perguruan tinggi, tidak mungkin kita dapatkan tanpa ada rakyat yang membiayai pendidikannya. Sebagaimana sebuah hutang, maka pertanyaannya buat kita semua yang menjadi kaum terdidik adalah, dengan cara apa kita akan melunasinya? Paling mendasar bagi saya, cara paling sederhana untuk melunasi hutang pada rakyat adalah dengan tidak nambah masalah. Karena masalah sudah terlalu banyak. Tidak ada satupun bidang di dalam kehidupan Indonesia yang tidak ada masalahnya. Jadi tidak nambah masalah saja sudah lumayan. Syukur-syukur kalau bisa menyelesaikan masalah. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, lah kok presidennya kayak gitu? Lah kok presidennya kayak gitu? Sampai saya punya kecurigaan ya. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Varian khusus. Karena NPD-nya sudah tidak tertolong lagi. NPD itu kalau didukung dengan kecakapan dan kompetensi, mungkin kita rela. Tapi kalau NPD didukung dengan bahasanya Bung Rocky, kedunguan yang tidak tertolong, sekaligus kesombongan sehingga dia tidak belajar, maka jadi hal yang sangat wajar ketika dia bilang bahwa gak usah khawatir dolar naik, orang desa gak pakai dolar kok. Kita semua marah, tetapi PR-nya adalah bagaimana kemarahan itu kita konversi menjadi gerakan-gerakan revolusioner. Itu yang saya kira jadi PR hari ini. Karena gerakan itu bertahun-tahun lamanya telah mengalami semacam fragmentasi luar biasa. Keberanian Tio terobos rapat petinggi Polri dan DPR menuntut kawan-kawannya dibebaskan setelah ditangkap akibat ikut demonstrasi. 14 kawan kami masih ditetapkan sebagai tersangka di Jakarta. 8 kawan kami masa aksi ini juga masih ditetapkan sebagai tersangka di Semarang. Hal ini menodai semangat demokrasi, menodai nama demokrasi. Dan sampai hari ini dari Komisi 3 tidak ada satupun komentar, tidak ada satupun keprihatinan mengosong kita bicara hukum ketika hukum itu tidak memberikan keadilan. Bebaskan kawan kami, bebaskan kawan kami, bebaskan kawan kami di Semarang, di Jakarta, bebaskan kawan kami, reformasi kami. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap
barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik, karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Kekuasaan hari ini untuk berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, sampai mengangkangi konstitusi dan melanggar etika. Kita ingat sekali putusan MK nomor 90 tahun 2023 tuh, yang meloloskan Gibran sehingga bisa jadi calon wakil presiden. Mas Gibran. Ketika orang ada yang berani mengangkangi konstitusi, kita harus sedemikian waspada. Karena yang namanya konstitusi itu adalah kitab sucinya negara. Sehingga perasaan kita ketika melihat konstitusi diacak-acak mestinya sama dengan perasaan kita kalau Quran diinjak-injak. Maka, kalau orang yang mau berkuasa saja rela menghalalkan segala cara sampai rela mengangkangi konstitusi dan melanggar etika, mana mungkin dia ketika sudah berkuasa, berkuasanya pakai etika. Itu pijakan yang pertama tuh. Bagi saya tidak mungkin ada orang yang berprasangka baik pada Prabowo Gibran. Kalaupun ada, hanya 2 jenis manusianya. Pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua adalah orang yang turut menikmati kekuasaan Prabowo Gibran. Selain itu, nggak mungkin kita berbaik sangka. Ini sistem pun dilakukan oleh Prabowo Gibran, menggelontorkan luar biasa banyak duit untuk bisa memenangkan pemilu, baik pilpres, pilkada, pileg, apapun itu. Sekarang saya tanya, kemarin pas pilkada udah dapat serangan fajar berapa? Dan bayangkan, untuk jadi bupati wali kota itu rata-rata uang yang harus dia keluarkan itu 50-200 miliar. Rata-rata tuh, perkiraan. Cara ngitungnya gimana? Ya dari berapa duit yang dia keluarkan, terus berapa DPT. Nah, itu kan bakal mudah untuk ngeliatin. Hanya untuk serangan fajar. Belum untuk kampanye akbar. Belum untuk bayar buzzer. Belum untuk bayar influencer, belum beli rekom-rekom partai, belum. Hanya serangan fajar saja nilainya bisa sefantastis itu. Ambillah kita yang paling bawah, 50M. 50M itu kan modal dia. Pertanyaannya, berapa sih uang yang dia dapat secara halalan toiban ketika 5 tahun berkuasa? Ada nggak 50M? Ya ada. Bupati wali kota itu paling 5-10M 5 tahun tuh. Tergantung APBD-nya. Kalau kita ambil 10 miliar, maka 40 miliarnya, tadi modalnya 50M nih, gajinya 10M. Pertanyaannya adalah, dari mana dia akan mengembalikan modal politiknya? Kalau tidak dengan korupsi. Maka, setiap kepala daerah, legislator, pemimpin politik kita hari ini, yang melalui proses demokrasi elektoral itu ngasih serangan fajar, pasti korup. Pasti. Karena secara akal sehat tidak mungkin dengan tidak korup dia bisa mengembalikan modal politiknya. Dan siapa orang yang dengan ketulusan sedekah ratusan miliar untuk jadi bupati lalu nggak dapat apa-apa? Saya ragu ada orang yang seperti itu. Tapi jangan salahkan penguasanya juga. Karena setiap rakyat yang terima serangan fajar itu sama dengan rakyat yang mengizinkan pemimpinnya korupsi. Nah, ini untuk muhasabah kita semua juga. Nah bayangkan, kalau di level kepala daerah saja demikian, gimana di level pilpres?
Kalau di level kepala daerah bisa sampai ratusan miliar, nggak mungkin dong kalau pilpres itu M lagi. Pasti sudah T. Mana mungkin kekuasaan yang mengeluarkan modal politik luar biasa banyak tidak akan pakai instrumen politik ketika berkuasa untuk mengembalikan modal politiknya sekaligus menyiapkan untuk pemilu berikutnya. Saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri ketika Prabowo Subianto datang ke Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Geraha Sabha Pramana, di kegiatan yang disebut sebagai 3 baca pres bicara gagasan. Dari 3 baca pres, Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo, hanya Pak Prabowo yang menolak untuk melihat dirinya di dalam kaca. Kan di akhir setelah talk show itu Mbak Najwa mempersilahkan baca pres itu untuk berkaca dan merefleksikan apapun sambil melihat dirinya. Nah, dari 3 baca pres ini hanya Pak Prabowo yang menolak. Mas Anies mau, Mas Ganjar juga mau, Pak Prabowo itu menolak. Dari situ sebenarnya kita sudah tahu, jangankan muhasabah, menurutku keduren juga Pak Prabowo diminta muhasabah. Jangankan muhasabah, ini orang untuk melihat dirinya saja nggak pernah mau. Kita bisa analisis itu dalam konteks psikologis, bahwa orang yang denial, menolak untuk berkaca pada dirinya sendiri, itu orang yang nggak pernah mampu melakukan evaluasi. Kita semua marah, tetapi PR-nya adalah bagaimana kemarahan itu kita konversi menjadi gerakan-gerakan revolusioner. Itu yang saya kira jadi PR hari ini. Karena gerakan itu bertahun-tahun lamanya telah mengalami semacam fragmentasi luar biasa. Dahulu ketika kita upayakan kemerdekaan, gerakan yang ada adalah gerakan rakyat. Ini nggak ada hubungannya sama partai-partai itu ya. Yang berjuang adalah gerakan rakyat. Sesudah merdeka, gerakannya terfragmentasi menjadi gerakan rakyat yang terdidik. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus yang ikut organisasi pergerakan. Entah itu BEM maupun organisasi ekstra. Hari ini kalau kita mau jujur mengakui, gerakan rakyat terdidik di kampus yang berorganisasi, yang departemennya khusus untuk pergerakan. Mungkin ada 1-2 momentum sehingga rakyat sipil bergerak secara organik. Tetapi kalau kita bicara soal gerakan revolusioner, tidak cukup hanya karena 1-2 momentum kita bergerak. Karena kurang apa 17+8? Kurang apa Agustus tahun lalu? 13 orang meninggal selama demonstrasi. 6.000 ditahan dan ditersangkakan. Tapi hari ini, saya nggak ngomong hari ini di Jogja saya akan lawan, enggak ya? Tepuk tangan dulu. Tapi hari ini, Syahroni sudah masuk lagi ke DPR RI. Padahal 13 orang mati. Undang-undang perampasan aset, dan seluruh yang kita ucapkan ketika Agustus, tidak ada satupun yang muncul hilalnya untuk jadi cicilan dari perbaikan. Maka, saya harus kembali pada satu cara pandang ya. Saya pakai pendekatan muslim bahwa barangkali memang tidak bisa kita lakukan gerakan dengan membayangkan bahwa organisasi-organisasi yang ada hari ini akan bersikap sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi. Misalnya sebelum 98. Tadi disebut NU, Muhammadiyah dan seterusnya itu. Barangkali memang tidak demikian cara kerja revolusi ke depan. Cara kerja revolusi ke depan adalah memastikan bahwa setiap orang itu berperan secara revolusioner. Allah sendiri mengajarkan pada kita, setiap kita sholat jamaah, bahwa kalau ada soft kosong, isilah itu. Maka mari kita temukan sebagai mahasiswa, kira-kira soft kosong mana yang bisa kita temu. Sayangnya, di dalam gerakan mahasiswa, tidak sedikit yang lebih senang nyenggol soft yang sudah terisi untuk ngisi soft itu. Jadi jangan heran kalau ada pemilihan-pemilihan ketua tertentu, pimpinan organisasi tertentu, itu rebutannya bukan main.
Dan ini adalah kenyataan yang harus sama-sama kita akui secara terus terang. Bahwa gerakan kita punya PR. Dan barangkali cara untuk menuntaskan PR itu adalah dengan kita semua untuk mengisi soft kosongnya. Insya Allah, saya yakin kalau UII dulu punya sejarah mempelopori gerakan, barangkali gerakan revolusi ke depan itu dimulai hari ini dan dimulai di sini.